Tak sampai di situ, Elliot tahu jika Krista telah memberi saran kepada seorang wanita bernama Marilyn untuk meninggalkan suaminya karena faktanya kasusnya sama persis seperti yang dialami Krista saat dicampakkan suaminya. Yang mengejutkan, Krista ingin ibunya mati. Seperti halnya Elliot yang mengalami paranoid, Krista pun seringkali merasa kesepian. Dengan terbuka, Elliot mengaku telah meretasnya, bahkan banyak orang yang telah diretas hanya karena ingin mengobati kesepiannya. Pertanyaannya, apa tanggapan Krista karena seluruh masalah pribadinya telah diketahui oleh Elliot? Namun, film berlanjut ke episode selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mr. Robot, dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ke-8. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Darlene sedang bersama seorang pria yang memiliki apartemen mewah di antara gedung pencakar langit. Pacarnya ini sepertinya tidak tahu jika Darlene seorang hacker yang sedang merencanakan revolusi besar untuk mengubah tatanan dunia. Saat pria ini berangkat bekerja, Darlene mencari berangkasnya. Dari sertifikat kelulusannya tertulis pria ini bernama Alexander yang memiliki gelar Master of Business Administrasi. Setelah berhasil membuka berangkasnya, Darlene mengambil pistol yang disimpan di dalamnya. Tindakan ini dia lakukan setelah temannya memperingatkan dirinya dalam bahaya setelah berusaha melakukan kontak dengan White Rose. Setelah itu, dia datang ke kelas balet yang ternyata diikuti juga oleh Angela. Mereka sempat membahas Elliot yang sedang terpukul dengan kematian Shayla. Dan inilah Mr. Robot. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Elliot telah membuka rahasianya kepada Krista. Dan sejak saat itu, dia merasa bersalah telah membuka aib psikolognya sendiri. Seluruh bukti dan jejak digital tentang Krista seperti biasa dia copy ke dalam CD, kemudian dimasukkan ke dalam tasnya. Bersama Mr. Robot, kedua hacker ini kemudian berangkat menuju markas memulai kembali misi mereka tentang revolusi dunia. Sementara itu, Darlene yang berada di dalam kereta dibuntuti dua orang mencurigakan. Saat mereka mendekat, Darlene bersiap dengan pistol di tangannya. Ternyata mereka hanya menyampaikan pesan untuk Elliot agar mengikuti perintahnya dengan benar, jika tidak rencana besar ini akan gagal. Sampai di markas, Elliot mengatakan kepada timnya untuk menggunakan backdoor yang sudah ditanam dengan Raspberry Pi-nya. Program ini telah dipasang Elliot sebulan yang lalu di semua lokasi Steel Mountain yang dipantaunya setiap hari. Rekannya menyebut orang yang bernama Airdream itu benar-benar bodoh. Alasannya karena dia menyimpan semua ponsel termostat di rumahnya pada jaringan yang sama. Tim kemudian membagi tugas mereka melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Elliot. Di saat yang sama, Elliot mendapat pesan dari rekannya jika kantor mereka All Safe telah diretas. Ketika Elliot akan berangkat bekerja, di saat yang sama, Darlene datang memberikan pistolnya untuk melindungi diri dari mereka yang membuntutinya. Setelah sebelumnya mendapat peringatan dari temannya Cisco, kini Darlene yakin mereka juga akan membuntuti Elliot. Karena tidak paham menggunakan pistol, Elliot menolaknya. Dia juga belum yakin apakah dirinya yang White Rose mau untuk melakukan pertemuan ini. Darlene kemudian memberikan nomor ponselnya meskipun itu bertentangan dengan peraturan yang dibuat Mr. Robot untuk melindungi Ape Society. Darlene kemudian menyembunyikan pistol tersebut di dalam kotak popcorn. Sebelum pergi, Mr. Robot mencegat Elliot agar menghapus nomor Darlene demi keamanan mereka semua. Elliot berjanji tidak akan menggunakan nomor tersebut. Satu hal yang Mr. Robot tekankan jika Dark Army memang ingin bertemu dengan Elliot. Dan karena itu, dia tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Tyrell yang sebelumnya diceritakan tadi malam telah membunuh Sharon, pagi ini datang ke kantornya seakan tidak ada hal yang terjadi. Tapi tetap saja, Tyrell tidak bisa menutupi ketegangannya. Psikoplok ini bahkan sampai menabrak seorang karyawan. Meskipun tidak ingin menemui siapapun, sekretarisnya memberitahu jika Gideon memaksa untuk menemuinya. Gideon memberitahu Tyrell jika salah satu karyawannya mengaku telah memutus rantai pengawasan terhadap file Colby. Kesaksiannya nanti bisa berimbas dibebaskannya kembali Colby dari semua tuduhan.
Sementara itu, Allsafe sedang berusaha menemukan peretasnya dan juga menerapkan keamanan airgap pada jaringan pribadinya, termasuk memasang honeypot, yaitu program komputer yang sengaja dijadikan umpan untuk menjadi target serangan dari para hacker. Tyrell terkejut kenapa honeypot harus dipasang. Gideon menambahkan, karena dia menemukan sebuah server yang terkena serangan F-Society tempo lalu dengan kode CS30. Mencegah kerusakan yang sama, honeypot itu akan menjamin kelompok itu tidak bisa berbuat onar lagi. Bertolak belakang dengan ucapannya, Gideon mendapat informasi dari anak buahnya jika Allsafe sedang diretas. Setelah Gideon pergi, Tyrell kemudian mencari tahu tentang CS30 dan F-Society. Tak lama kemudian, sekretarisnya memberitahu jika polisi datang. Tyrell berpura-pura tidak tahu saat mereka menemukan mayat di atas atap. Karena Tyrell salah seorang yang hadir dalam jamuan tadi malam, maka dari itu polisi meminta keterangan darinya juga. Belum siap untuk menemui mereka, Tyrell menyuruh Elizabeth agar membuat janji terlebih dulu dengannya karena dia ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Karena data tersebut, Tyrell berniat untuk pergi ke pusat server yang berada di Dulles. Karena situasi genting di Allsafe, Gideon menyuruh anak buahnya untuk memeriksa file log di ASA Firewall. Selain itu, dia menyuruh Ollie untuk membatalkan semua pertemuan di Allsafe sampai pemberitahuan selanjutnya. Elliot yang baru sampai di kantornya langsung bekerja dan hasilnya dia menilai peretasan ini sama sekali tidak merusak. Meskipun pelaku berhasil menguasai mereka, sepertinya ini hanya pengalihan perhatian. Pertanyaannya, apa yang mereka inginkan sebenarnya? Tak lama kemudian, Ollie menyuruh Elliot untuk membawa harddisk miliknya ke tempat pemulihan data blank disk di jalan nomor 36 dan 5. Awalnya, Elliot menolak karena itu tugasnya IT dan hal ini serasa aneh. Karena mereka semua sibuk dan jabatan Ollie di atasnya, Elliot tidak bisa menolaknya. Melihat raut wajah Ollie dalam kondisi tertekan dan ketakutan, Elliot langsung meretas surel pribadinya. Dari email yang terkirim kepada Angela, dia menulis kalimat, "Cukup, pertasan ini kesalahanmu." Elliot kini tahu jika Ollie dan Angela sedang mengalami masalah dengan seorang hacker. Selain Tyrell sendiri, ternyata Joanna juga menginginkan suaminya itu menjadi CTO atau Direktur Teknologi. Rencana mereka sebelumnya hanya ingin menjebak Scott dengan mempublikasikan skandal istrinya. Joanna belum tahu jika suaminya ini telah membunuh Sharon. Elliot kini tahu masalah yang dihadapi Angela tentang foto-foto vulgarnya yang diretas seseorang. Awal mula permasalahan ini saat pelaku memberi Ollie sebuah CD yang akhirnya menginfeksi laptopnya. Dia mencuri foto, surel, dan tembolok perambannya. Dan kini hacker itu memaksa Ollie untuk memasang CD tersebut di Allsafe. Jika mereka menolak, pelaku akan menyebarkan foto-foto itu di internet. Kini Elliot menyadari peretasan yang dilakukan terhadap Allsafe hanya pengalihan perhatian yang dilakukan Dark Army karena ini semua tentang pertemuan itu. Angela dari dulu berharap bantuan dari Elliot, tapi beberapa bulan terakhir sikap Elliot berubah. Jangankan untuk minta bantuan, untuk berbincang saja begitu sulit. Karena Angela bukan bagian dari kelompok F-Society, tentu saja Elliot memilih untuk diam, tidak mau memberitahu apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Kesimpulannya, Dark Army benar-benar memainkan perannya dengan baik. Langkah mereka sangat sistematis dan rapi. Dan karena itulah pimpinan mereka Waitrose dianggap sebagai legenda. Sesuai dengan perintah Ollie, Elliot mendatangi Blank Disk. Dia menyebut tempat ini sebagai sangkar Faraday yang dirancang khusus menghindari gangguan elektromagnetik. Tidak ada frekuensi radio, sinyal ponsel hingga wifi dengan tujuan menghindari peretasan. Saat Elliot menyerahkan harddisk tersebut, seseorang muncul menemuinya. Apakah sosok ini yang bernama Waitrose? Elliot hanya diberi waktu 3 menit untuk memilih topik pembicaraan yang penting. Dia beralasan memiliki agenda 17 pertemuan lagi setelah ini. Elliot bertanya apakah peretasan terhadap Evil Corp akan kembali dilanjutkan dan kenapa Dark Army menarik dirinya dari misi ini. Orang ini mulai bosan karena Elliot hanya mengatakan hal yang sudah dia ketahui, membuang 3 menit yang semakin berkurang. Elliot merasa orang ini telah memancing emosinya. Barulah orang ini tertarik dengan perkataan Elliot setelah dia mengatakan bahwa E-Corp telah memindahkan datanya ke 5 pusat data cadangan dan rencananya F-Society akan menghancurkan semuanya. Waitrose beralasan bukan mereka yang tidak siap, tapi kelompok Elliot yang dianggap telah gagal. Mereka hanya berfokus kepada Terry Colby yang menimbulkan kerentanan dan kecurigaan tapi melupakan tujuan utamanya. Elliot lupa tentang sepak terjang yang dilakukan Gideon.
Disinilah terungkap tujuan Dark Army meretas Allsafe. Mereka menemukan bukti jika server yang telah terinspeksi itu diubah jadi honeypot. Elliot diberi waktu 50 jam 23 menit untuk menghancurkan server honeypot tersebut. Tugas terakhir yang harus dilakukan Elliot menjelang serangan besar yang mereka sebut revolusi dunia akan dilakukan. Setelah harddisk milik Oli itu dibongkar, ternyata White Rose hanya menggunakannya sebagai asbak. Dia pun tidak mau menjawab pertanyaan Elliot kenapa menjadi seorang hacker dan kenapa mau bekerja sama dengan F-Society. Keluar dari tempat itu, Elliot bergegas mencari cara untuk balik meretas Gideon. Selama ini, dia tidak menyadari atasannya itu mengintainya dan melakukan prosedur penanganan honeypot. Satu-satunya cara untuk menghentikan honeypot itu, Elliot harus meretas ponsel milik Gideon. Dengan waktu terbatas yang diberikan White Rose, Elliot merasa sedang berada dalam tekanan paranoid waktu. Elliot kemudian menghubungi Darlene meminta bantuannya mengalihkan perhatian di Allsafe agar dia bisa mendapatkan ponsel Gideon. Singkat cerita, Elliot kembali ke kantornya. Dia kirimkan 100 MMS berukuran besar ke ponsel Gideon untuk menguras baterainya. Karena itulah Gideon harus mencharger ponselnya. Langkah kedua, dikirim pesan kepada Darlene untuk menjalankan rencananya. Sosok Mr. Robot muncul di layar mereka. Semua karyawan Allsafe termasuk Gideon berkumpul menyaksikan tayangan video tersebut. Dalam waktu yang terbatas itu, Elliot diam-diam masuk ke ruangan Gideon untuk meretas ponselnya. Dengan kode yang dia masukkan itu, Elliot hanya punya waktu 90 detik untuk menghubungkan ke komputernya. Setelah video itu berakhir, Gideon baru menyadari Elliot tidak mau bergabung dengan mereka membentuk kembali kecurigaannya. Selanjutnya, Elliot kirim email palsu agar Gideon mencabut kembali honeypot dan memulihkan kembali fungsi dari server CS30. Gideon sebenarnya memang pria baik dan jujur, melindungi karyawannya, tapi yang Elliot lakukan ini untuk melindungi semua orang. Terungkap di sini jika Tyrell dan Mr. Robot itu saling mengenal. Tapi sepertinya Tyrell tidak mengetahui misi besar yang sedang dilakukan Mr. Robot terhadap perusahaannya. Belum jelas kesepakatan apa yang mereka buat, tapi yang jelas Tyrell sangat muak kepadanya. Tyrell sempat mengancam karena dia tahu rahasia tentang Mr. Robot yang akan bisa membuat teman-temannya benci kepadanya. Dalam kondisi kacau dengan berbagai masalah yang dibuatnya sendiri, Tyrell pulang ke rumahnya. Dia mengaku kepada istrinya beberapa bulan lalu bertemu dengan seorang teknisi yang memberi saran untuk memanfaatkan kesempatan yang dibuat orang lain sebagai jalan pintas untuk ambisi pribadinya. Tak jelas yang dia ungkapkan, tapi Tyrell merasa telah terjebak dengan situasi ini. Masalahnya bertambah besar karena tiba-tiba dua orang detektif datang ke rumahnya untuk meminta keterangan tentang kasus pembunuhan terhadap Sharon. Joanna terkejut wanita itu ditemukan tewas di atap kantor suaminya. Saat polisi ini bertanya pertemuan terakhir Tyrell dengan istri dari Scott itu, tiba-tiba Joanna berteriak meringkih kesakitan. Dia mengalami pendarahan seakan ketubannya pecah. Padahal Joanna sengaja melukai dirinya sendiri karena tidak ingin suaminya ditangkap. Di malam hari, Elliot menemui Darlene di sebuah taman. Dia mengajaknya untuk merayakan pencapaian misi mereka ini. Kurang dari 43 jam lagi, server mereka tidak akan lagi jadi honeypot. Dan rootkit yang telah dibuat Darlene akan menghancurkan Evil Corp. Merasa senang, Darlene berteriak kegirangan. Tapi menurutnya, ini semua berkat Elliot. Dialah orang terhebat yang pernah dikenalnya. Darlene benar-benar menyayanginya. Dan saat itulah Elliot langsung menyosornya. Bukannya senang, Darlene justru marah. Dia membuka kembali ingatan Elliot. Selain paranoid, rupanya Elliot juga amnesia. Di sini baru terungkap jika Darlene adalah adik kandungnya sendiri. Elliot kembali teringat masa kecil dengan adiknya itu yang sering bersembunyi di sebuah bioskop. Saat kelas 3 SD, Darlene sempat mencoba untuk kabur. Elliot merasa bersalah, dia kembali ke apartemennya meluapkan kekecewaan kepada dirinya sendiri. Setelah memukul cerminnya, Elliot duduk di depan komputer bukan untuk meretas orang lain, tapi meretas dirinya sendiri. Dan hasilnya nihil, tidak ada informasi apapun tentang dirinya. Dia merasa seperti hantu. Kemudian dia buka kembali koleksi CD-nya tapi tidak menemukan namanya. Hanya ada satu CD yang tidak bernama. Saat CD itu dia buka di komputernya, Elliot melihat koleksi foto-foto Mr. Robot. Semakin dalam dia membuka, terlihat Mr. Robot sedang bersama seorang anak. Setelah mengambil sebuah foto, semuanya makin terbuka. Lalu, apakah Mr. Robot ini adalah ayah kandungnya sendiri? Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Mr. Robot. Benarkah dugaan Elliot?
Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya.